Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar untuk melanjutkan materi kemarin tentang operasi hitung campuran pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu kebalikan dari pembahasan kemarin tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mari kita bahas. Mudah-mudahan kalian paham. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Setelah dapat, kemudian setelah menjadi pecahan, kemudian kalian perhatikan bila pecahannya masih dalam keadaan besar, masih bisa dibagi, maka perlu disederhanakan lagi. Sekarang kita masuk pada contoh. Pertama, soal 0,8. Bagaimana cara menjadikan pecahan desimalnya, pecahan biasanya? Yaitu dengan mengubah, perhatikan ini di belakang koma ada satu digit, otomatis dia penyebutnya per 100, per 10. Kemudian ini yang 8 dijadikan pembilangnya, maka hasilnya adalah 8 per 10. 10 itu 0 itu diambil dari satu digit belakang koma, terus 8 ditaruh ke pembilang. Apakah ini selesai? Belum selesai. Kenapa? Karena masih bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Dibagi 8 bagi berapa, 10 bagi berapa dengan angka yang sama. Seperti ini, kita pasang angka 2. 8 bagi 2 bisa, 10 bagi 2 bisa. Kalau bisa kedua-duanya dengan angka yang sama, maka boleh dipakai, yaitu 8 bagi 2 hasilnya 4, 10 bagi 2 hasilnya 5, maka hasilnya 4 per 5. Maka bila ada soal, kalian jawab ini. Pecahan biasanya adalah 4 per 8 untuk menjawab bila ada soal. Jangan kalian jawab ini, karena ini masih belum disederhanakan. Bila ada soal 0,8, maka pecahan biasanya yaitu 4 per 5. Nomor 2, 0,25. Berapa pecahan biasanya? Sama dengan yang di atas, belakang digitnya perhatikan 2 digit berarti per 100. Kemudian 25-nya pasang seperti di atas biasa sebagai pembilang, di bawah sebagai penyebut, berarti 25 per 100. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita harus sederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dengan membagi. Apa yang kita bagi? Yaitu 25 bagi 25, 100 bagi 25. Sama-sama bisa dibagi. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka hasil akhirnya adalah 1/4. Jadinya kalau ada pertanyaan, berapa pecahan biasa dari pecahan desimal 0,25, maka jawaban akhir adalah 1/4. Nomor 3, 0,375. Pecahan biasanya dulu, yaitu lihat di belakang komanya berapa digit, 0-nya 3 berarti per 1000. Di atasnya sebagai pembilang adalah angka yang ada tersedia, yaitu 375, berarti 375 per 1000. Apakah ini cukup? Tidak cukup, karena harus disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa? Kita coba langsung saja. 125. 375 bagi 125 bisa. 1000 dibagi 125 bisa. Maka hasilnya adalah 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini dari hasil pembagian kedua bilangan ini, apakah sudah cukup? Tidak cukup, karena masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 3. Benar, yaitu 3 bagi 3 bisa, 6 bagi 3 bisa, yaitu 1/3. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadinya kalian jawab, nanti kalau ada soal yang kalian jawab adalah hasil akhir dari ini. Oke, contoh berikutnya.
ada soal 0,125. Kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu sama dengan yang tadi, yaitu 125 per 1000. Terus Bapak ingin langsung, atau ini Bapak ini akan bikinkan 3 cara biar kalian lebih mudah. Cara pertama biar kalian lebih gampang, udah langsung banyak angkanya seperti yang nomor 3, yaitu dengan sama-sama membaginya dulu dengan, karena 25 dengan 0-nya di belakang itu gampang, kalian cukup bagi dengan 25 saja. Dengan bagi 5 saja. Ini. 125 bagi 5 bisa, karena belakang komanya ada 5, belakang angkanya ada 5 bagian akhir, 0 juga ada. Berarti bisa dibagi dengan 5. Nah, 125 dibagi 5 bisa, 1000 bagi 5 bisa, berapa hasilnya? 25 per 200. Karena masih besar, maka kalian perlu lagi bagi lagi. Berapa baginya? Lihat angka belakangnya, 5 dan 0, maka sama-sama dibagi 5 juga. 25 bagi 5 hasilnya 5. 200 bagi 5 hasilnya 40. 5 per 40. Masih terlalu besar. Karena masih terlalu besar pecahannya, maka kalian bagi lagi, yaitu bagi 5. 5 bagi 5 adalah 1. 40 bagi 5 adalah 8, yaitu 1/8. Ini cara pertama. Kalau kalian masih kurang mahir dalam pembagian dan perkalian, kalian cukup menggunakan cara ini. Tidak jadi masalah, terlalu panjang. Kenapa? Karena yang penting hasil akhir. Yang penting kita dapatnya hasil akhir, jangan sampai menggunakan angka yang besar tapi ternyata hasil akhirnya sama. Kalau ini cara yang kedua, yang mungkin lebih mahir daripada teman yang lain, bisa kalian langsung perbesar saja angka pembaginya, yaitu dengan menggunakan angka 25 saja. 125 bagi 5, 1000 bagi 25, hasilnya 5 per 40. Kemudian kalian bagi sama-sama dengan angka 5. 5 per 5, 40 per 5 bagi 5, 40 bagi 5. Nah, hasil akhirnya sama, 1/8. Ini cara yang kedua dengan soal yang sama, atau cara yang lebih singkat tapi menggunakan angka yang besar seperti yang ada pada contoh nomor 3 tadi, yaitu dengan langsung membagi saja, yaitu langsung bagi 125, maka akan ketemu hasil akhirnya 1/8. Ini cara yang ketiga. Kalian bebas saja bila menemukan soal seperti ini. Bila kalian kurang mahir dalam pembagian, kalian langsung ambil yang kecil-kecil saja, kemudian dapat hasil akhir, daripada nanti angkanya angka besar terus kalian bingung dan kalian tidak menemukan jawaban yang tepat. Terserah kalian menggunakan yang mana, cara pertama, kedua, atau ketiga, itu bebas saja. Yang penting yang dinilai adalah hasil akhir. Oke, soal selanjutnya 1,25. Pecahan biasanya adalah, perhatikan nih angka hidup semua, 1, 2, 5. Maka ini harus ditulis dalam pembilangnya, yaitu 125. Penyebutnya bagaimana? Nah, ini tetap diperhatikan di belakang koma, yaitu nolnya harus cuma 2 saja, yaitu 125 per 100. Kemudian kalian perkecil, bisa sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 25. Nah, 125 bagi 25 atau 100 dibagi 25. Berapa hasilnya? Yaitu 5/4. Nah, seperti ini. Tapi ini angkanya besar di atas. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana? Berarti kalian harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya kayak apa? Caranya seperti ini. Kalian pasang tetap angka 4 di bawah, tapi angka 4 di bawah, jangan diubah. Bila ini 55, bila 66, kemudian kalian pasang ini. Coba angka 1. 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, hasilnya 5. Nah, oke, untuk materi ini
cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembahasan Bapak hari ini. Apabila kalian tidak paham, nanti bisa bertanya dengan Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembahasan Bapak hari ini. Apabila kalian tidak paham, nanti bisa bertanya dengan Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.